melalui Zoom, dan kemudian ada kru dari Viga TV yang juga akan meliput. Kemudian dari perusahaan-perusahaan di Samarinda dan di Balikpapan kurang lebih sekitar 30 perusahaan yang hadir. Ya, terus kemudian ada dari keluarga Gakeslab Indonesia, namanya Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur atau disingkat GPFI, itu mereka juga hadir segitu. SPMF, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dari Allah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara pengukuhan di Kemadrasahan. Jadi kita bagi baik. Surat keputusan Ketua Umum nomor 002/Surkat/Penkus /Gakeslab/5/2021 tentang susunan pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021 sampai 2025. Pengurus Pusat Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan dan menetapkan kepengurusan Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran yang melekat dalam surat keputusan ini. Kedua, para pengurus yang tercantum dalam surat keputusan ini agar melengkapi perusahaannya dengan kartu tanda anggota atau KTA Gakeslab Indonesia. Ketiga, pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban melaksanakan ketentuan organisasi guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gakeslab Indonesia. Keempat, kepengurusan sebagaimana dimaksud di atas berakhir pada saat dilaksanakannya musyawarah provinsi atau musprov setempat sesuai dengan ketentuan dan ketetapan organisasi. Kelima,
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021, Pengurus Pusat Gapeslat Indonesia, Ketua Umum Dr. Andes Haji Sugihadi HWMN dan Sekretaris Jenderal Dr. Andi H. Teguh MM. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 4. Kadida Provinsi Kalimantan Timur, 3. Kadida Provinsi Kalimantan Timur, 4. Kadin Provinsi Kalimantan Timur, dan 5 Pertinggal. Selanjutnya kami akan bacakan lampiran mengenai susunan kepengurusan. Lampiran Surkep nomor 026/Surkep/Rempus/Gapeslat Romawi 5/2021 tanggal 31 Mei 2021. Susunan pengurus Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021-2025. 1. Dewan Penasehat. 1. Ibu Haji Nurbaiti Isranur. Kedua, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Winarno. Ketiga, Bapak Ignatius Haryanto. Selanjutnya untuk pengurus harian dan bidang-bidang, nama-nama yang kami sebutkan mohon untuk maju ke depan, berdiri, lalu nanti dilanjutkan dengan sesi pengunduhan. Pengurus harian, Ketua Bapak Haji Mujono SPMM, sama maju Pak. Selanjutnya Wakil Ketua 1 Bapak Hendra Daryanto SUD. Wakil Ketua 2 Bapak Lukman Hakim. Wakil Ketua 3 Bapak Robert. Sekretaris Bapak Apoteker Ferry Syahroni SSI. Wakil Sekretaris Bapak Sugianur. Bendahara Pak Ali Muhlison Hanif SP. Bendahara Pak Ali. Wakil Bendahara Bapak Kurniawan Bambang Suryanto. Baik, jadi Bapak Ibu, ini adalah susunan pengurus harian. Selanjutnya bidang-bidang akan kami bacakan. Demikian juga kami dipanggil untuk maju ke depan dan berdiri. Bidang Industri, Regulasi, dan Kelembagaan, Ketua Bapak Suryawan Halim. Wakil Ibu Ibnita Dani Ikawati. Anggota Pak Jendri Simanjuntak. Bidang Perdagangan, Ketua Ibu Hesti Bakar. Wakil Bapak Antonius Bongkar. Anggota Bapak Masuki Harto. Selanjutnya bidang umum dan organisasi, Ketua Bapak Haji Sunarto SE MSI. Gunawan Santoso. Anggota Bapak Joy Febri Lexmana. Selanjutnya bidang instalasi dan jaminan purna jual, Ketua Pak Waris Agus Sulaiman. Wakil Pak Haji Rahmadani. Anggota Pak Syafa Musakir. Selanjutnya bidang laboratorium dan diagnostik, Ketua Bapak William Eka Putra. Wakil Bapak Asnadi. Anggota Pak Edi Saputra. Terakhir seksi-seksi hubungan masyarakat atau humas dengan ketuanya Pak Fatur Rahmat. Wakil Pak Fitriani SEMM. Dan anggota Bapak Darmi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021, Pengurus Pusat Gapeslat Indonesia, Ketua Umum tertanda Bapak Dr. Andes Haji Sugihadi HWMN dengan Sekretaris Jenderal Dr. Andi H. Teguh MM. Demikian pembacaan surat keputusan mengenai susunan pengurus Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021 dan 2025. Selanjutnya untuk pengunduhan. Dimohon hadirin untuk berdiri.
janji pengurus. Untuk pengantar pengukuhan, sesuai dengan surat keputusan pengurus pusat Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia, selanjutnya disebutkan Kesehatan Indonesia, nomor 026-Surkap-Gapeslat-Angka-Romawi 5-2021 tentang susunan pengurus Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021-2025. Bersediakah saudara-saudara dikukuhkan sebagai pengurus Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur? Bersedia. Untuk baru latihan tadi saya kita ulang ya. Mohon Bapak Ibu jawab serentak dan dengan semangat. Bersediakah saudara-saudara dikukuhkan sebagai pengurus organisasi Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur? Bersedia. Siap, itu tandanya sudah makan siang tadi ya. Baik, saya bacakan naskah pengukuhan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini kami mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus organisasi Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021-2025. Sesudah saudara-saudara dikukuhkan pada hari ini, kami harap saudara-saudara melaksanakan dengan sungguh-sungguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga kode etik Gapeslat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati tugas-tugas saudara. Samarinda 30 Maret 2022 yang mengukuhkan atas nama Dr. Andes Haji Sugihadi HWM, Ketua Umum Gapeslat Indonesia. Ya. Yang terakhir dari pengurus, mohon Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kami pengurus Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, berjanji bahwa kami akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus Gapeslat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti tahun 2021-2025 sesuai dengan wewenang serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kami. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, kami senantiasa memenuhi segala ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik Gapeslat Indonesia. Janji ini kami ucapkan dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Gapeslat Indonesia dan kita semua. Terima kasih. Penyerahan bendera Gapeslat Indonesia oleh Sekjen Gapeslat Indonesia kepada Ketua Umum Gapeslat Provinsi Kalimantan Timur dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon kepada Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Bapak Muhammad Andi Ishak, mohon untuk bisa foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesran, yaitu Bapak Muhammad Andi Ishak, apoteker. Terima kasih sudah hadir Pak Andi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Bapak Abdul Aziz HVI SKM. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Alat Kesehatan Bapak Fauzi. Yang terhormat Ketua Ikatan Kamar Dagang Indonesia atau KAIDI Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Said Irawan FHU. Yang terhormat Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dedi. Terima kasih sudah hadir Pak Dedi dan teman-teman. Dan yang terhormat para pengurus Gakeslab Kaltim dan para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan yang istimewa ini dalam rangka pelantikan pengurus Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2021-2025. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Gakeslab Indonesia Pusat, ya, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Reddy dan rombongan yang telah berkenan hadir melantik kami, pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan nama Gakeslab Indonesia dibentuk berdasarkan SK Menteri Kesehatan tahun 1977 dengan nomor 216/Menkes SK/SK/1977. Sejak pendiriannya dan setelah 45 tahun keberadaannya, organisasi ini telah banyak berkiprah membantu pemerintah dan masyarakat di bidang kesehatan, termasuk pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, di mana sejak awal tahun 2020 lalu Gakeslab Indonesia beserta anggotanya telah menjadi perusahaan yang sangat dibutuhkan dan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Gakeslab Indonesia adalah wadah bagi perusahaan distributor alat kesehatan yang berperan penting dalam membina anggotanya dengan melaksanakan pelatihan mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik atau CDAKB dan memberi tuntunan mengenai kode etik bisnis alat kesehatan agar terhindar dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang kesehatan. Dalam hal ini, Gakeslab Provinsi Kalimantan Timur selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya. Tidak hanya berorientasi kepada jualan atau omset semata, tetapi juga ada edukasi, sosialisasi terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang saya muliakan, menyambung tema pelantikan pengurus Gakeslab Kaltim periode 2021-2025, yaitu dengan semangat kemandirian alat kesehatan, mari kita wujudkan Indonesia yang berdaulat sepenuhnya. Seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 semua negara di belahan dunia manapun terkena dampak pandemi COVID-19 yang perlu katakan perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri pada awal tahun 2020 telah terjadi kelangkaan alat kesehatan yang sangat mendasar seperti masker, hand sanitizer, oksigen, baju APD, dan alat kesehatan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian COVID-19. Hal ini dikarenakan semua produk-produk tersebut kita masih sangat tergantung dengan produk-produk impor. Inilah yang dimaksud dengan kita belum berdaulat sepenuhnya.
Walaupun Indonesia sudah merdeka sejak 76 tahun yang lalu, namun kita belum sepenuhnya berdaulat, terkhusus di bidang atau di sektor kesehatan, karena kita masih tergantung oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam negeri. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, kita juga sudah merasakan adanya guncangan ekonomi yang berdampak kepada tutupnya beberapa perusahaan besar, seperti perusahaan retail, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Ditambah dengan adanya COVID-19, maka jadi lengkaplah sebuah penderitaan di masyarakat secara luas. Namun dari begitu banyak sektor usaha atau bisnis yang terdampak pandemi COVID-19, ada satu bisnis yang sedang eksis dan saat ini menjadi ujung tombak dalam pengendalian dan pemulihan dari COVID-19, yaitu bisnis alat kesehatan. Maka dari itu sepatutnya lah kita bersyukur, khususnya bagi teman-teman yang sejak beberapa tahun yang lalu menentukan pilihan untuk berusaha di bidang alat kesehatan. Begitu juga dengan para karyawan yang memilih perusahaan alat kesehatan sebagai tempat mencari nafkah, di mana perusahaan lain karyawannya di PHK atau dirumahkan, tetapi karyawan perusahaan alat kesehatan malah mendapat insentif dan bonus dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tepuk tangan dulu. Bagi anggota Gagesrap Provinsi Kalimantan Timur, rasa syukur itu kami wujudkan dalam bentuk bakti sosial, ya, memberikan bantuan dan sumbangan baik kepada instansi pemerintah maupun instansi swasta yang terdampak pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, didukung lagi dengan Permenkes nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, telah meletakkan fondasi bagi pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia. Saat ini industri dalam negeri telah mampu memproduksi alat kesehatan berteknologi rendah hingga menengah, seperti tempat tidur pasien, meja operasi, lampu operasi, dental unit, reagen kimia klinik dan imunologi, dan lain-lainnya, yang seharusnya membuat kita bangga dan ikut mendukung dengan memaksimalkan penggunaannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan adanya MOU dengan Asosiasi Perumah Sakitan Indonesia atau PERSI dengan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan dalam negeri yang pembeliannya dilakukan melalui e-katalog. Ditambah lagi, pada 12 Januari 2002 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menko Marves, telah membuat surat edaran dengan nomor B001-Menko-PE-PE-1-2022 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan pemerintah serius, ya, dalam mendorong industri dalam negeri, di mana mengharuskan semua uang negara yang dibelanjakan baik melalui APBN, APBD dan lainnya harus memprioritaskan produksi dalam negeri. Selain produksi dalam negeri yang berkualitas, dukungan dari perusahaan penyalur alat kesehatan baik di pusat maupun di daerah sangat penting perannya dalam distribusi alat kesehatan. Perusahaan distributor alat kesehatan di daerah harus mempunyai standar sesuai dengan Permenkes 1991 tahun 2010 tentang izin penyalur alat kesehatan, dan penyalur alat kesehatan di daerah juga harus memenuhi standar CDAKB sesuai Permenkes nomor 4 tahun 2014 tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik. Asosiasi Gagesrap Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan penyalur alat kesehatan juga berperan aktif dalam melakukan membina anggotanya dengan mengadakan pelatihan CDAKB
dan pelatihan sejenis agar penyalur alat kesehatan di Kalimantan Timur mempunyai kualitas yang baik sesuai dengan Permenkes 1191 tahun 2010 dan Permenkes nomor 4 tahun 2014. Semakin banyak perusahaan alat kesehatan dalam negeri dan didukung oleh penyalur alat kesehatan yang baik, maka negara kita akan semakin berdaulat, yang artinya kita tidak tergantung pada produk-produk alat kesehatan dari luar negeri. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Semoga pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilantik mampu membuat terobosan dan karya yang bermanfaat baik bagi anggota Gakeslab sendiri maupun bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulang membawa ikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon sekiranya dimaafkan. Ke pasar pagi beli kopiah sambil melihat orang berjualan batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun dari podium, izinkan saya menyemarakan, menggelorakan lagi semangat Gakeslab Kaltim dengan yel-yel ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Jadi saat saya sebut Gakeslab Kaltim, maka dijawab dengan jaya, jaya, jaya sebanyak 3 kali. Siap? Gakeslab Kaltim, jaya, jaya, jaya. Gakeslab Kaltim, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terakhir tentu salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami untuk menyapa yang kami hormati tentu pimpinan provinsi, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur yang hari ini dihadirkan oleh Pak Bidang Pesan, Pak Muhammad Adi Ihsan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Lalu juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Abdul Nasib. Terima kasih Pak. Dan tentu juga ada tadi Kepala Dinas Kota ya, yang hadir atau diwakili. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang paling istimewa sebenarnya adalah kehadiran juga teman atau guru kami dalam hal ini sebagai asosiasi, yaitu Ketua Kamar Dagang Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak. Jadi memang Gakeslab adalah anggota luar biasa dari Kabinет Indonesia. Lalu juga tadi ada beberapa anggota atau pengurus asosiasi lain dari JP Farmasi yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya, wakilannya, dan juga tentu Ketua Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang baru saja selesai dikukuhkan, dan yang kami cintai para anggota Gakeslab, pengusaha kesehatan dan alat laboratorium di Kalimantan Timur. Kita memang masih dalam masa pandemi,
agar sesuai pada saat nanti adanya di kota baru di Kalimantan Timur, kita bisa sudah siap bagaimana secara organisasi mengantisipasi. Pemikiran kami barangkali memang anggota Gang Islam Indonesia nanti kantor pusatnya jadinya di Kalimantan Timur ya, Pak Mujono. Ya, atau jangan-jangan Pak Mujono bakal jadi ketua Gang Islam Indonesia. Amin ya, diaminkan aja. Acara-acara yang dipadatkan dan kami harus bagi tugas. Kebetulan hari ini juga ada pelantikan di Sumatera Selatan. Pada saat musda, saya sudah di sana, jadi gantian Pak Sugiyadi yang sekarang harus melakukan penuntukan pengurus di Sumatera Selatan. Tetapi mungkin kalau nanti jadi expo, Pak Sugiyadi akan saya bawa sini. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk pengurus Gang Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Selamat bekerja, selamat menjalankan visi dan Terima kasih kepada yang akan diwakili oleh Dr. Said Irwan MHum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Gubernur atau Wakil Gubernur yang mewakili Pak Kabur Kasra, Pak Ishak, sudah tidak asing lagi selalu ketemu, dan kalau bicara kesehatan dari hulu sama hilir beliau menguasai. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota atau yang mewakili Ketua Pengurus Gang Islam Indonesia yang diwakili oleh Dr. Hendy, Ketua Gabungan Farmasi, pengurus yang baru dilantik Ketua Gang Islam Pak Haji Mulyono beserta jajarannya, luar biasa semangatnya, dan saya tuh sampai bergetar di belakang. Memang dalam aturan organisasi tadi sempat disinggung oleh Pak Randy bahwa kami di sekali lagi Kamar Dagang dan Industri Pak, jadi Chamber of Commerce. Jadi kami gabungan dari kabupaten kota dan ALB. Tadi ada ALB adalah lembaga luar biasa yang ada di Kadin Indonesia, di mana ALB tersebut mempunyai perpanjangan namanya di provinsi maupun di kabupaten kota, dan ini di Kadin Indonesia sedang ditertibkan berkaitan dengan ALB. Saya tadi belum sempat dapat laporan apakah Gang Islam Provinsi Kalimantan Timur sudah terdaftar di Kadin Kalimantan Timur. Kami sama Pak, rencananya sama, akan ada musprov, dan dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta untuk berkonsultasi dan sekaligus ngecek ALB karena di Kadin Indonesia pun ternyata banyak ALB yang hanya aktif ketika mau ada Munas, jadi anggota luar biasa aktifnya 5 tahun sekali. Baik, saya menyampaikan permohonan maaf yang sangat dalam kepada semua hadirin bahwa Ketua Kadin Pemuda yang Bernama Faruk sedang berada di Jakarta, sedang dapat ujian juga kena DBD satu keluarga di sana, jadi nggak bisa hadir. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi mewakili beliau. Beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan selain ucapan selamat dan sukses atas pelantikan dan musda, yaitu tadi disinggung oleh Ketua terpilih berkaitan dengan anti korupsi. Di 8 provinsi sudah terbentuk namanya AKBU, AKBU. AKBU ini adalah direktorat baru Pak, dibentuk oleh KPK yang berkaitan dengan anti korupsi badan usaha AKBU. Kami bersosialisasi
alhamdulillah SK Gubernur sudah keluar. Ketuanya di provinsi adalah Ketua Kadin Kaltim. Jadi kedekatan berkaitan dengan itu. Jadi kami diminta oleh KPK untuk tetap aktif berkaitan dengan dunia usaha. Jadi segala sesuatu yang semua informasi akan ditampung di kami. Jadi aku ini di daerah tidak hanya diisi oleh pengusaha-pengusaha, tapi dari pemerintah juga bergabung. Tapi komunikasi dengan KPK langsung. Kemarin salah satu wakil ketua KPK datang ke sini untuk meresmikan lembaga itu. Kemudian juga disinggung tentang produk dalam negeri. Ada hal yang buat saya sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh dunia usaha, yaitu penggunaan produk dalam negeri yang tadi disampaikan. Memang kita keterbatasan, terutama di luar Pulau Jawa, Pak, ya, karena semua konsentrasi industri ada di Pulau Jawa, sehingga ini yang menyebabkan kita di luar Pulau Jawa agak kesulitan akses bahan baku, akses tenaga kerja dan yang lainnya, sehingga untuk meningkatkan produksi pasti perlu efisiensi dan yang lainnya. Dan itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Mungkin dengan IKN Nusantara sudah bisa ke sini, tantangannya berbeda. Nah, dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini, hal menariknya begini, Pak, dibentuk TP3DN. Insya Allah tadi di dalam situ akan membahas itu sebentar lagi dikeluarkan pergubnya. TP3DN ini adalah tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana aturannya nanti dikeluarkan oleh Pergub bahwa belanja barang dan jasa 40% harus ke kita, Pak, harus dalam negeri, sehingga kesempatan kita untuk mengisi itu luar biasa. Nah, tadi disinggung oleh Pak Ketua Pusat bahwa kita harus punya produk lokal yang nantinya jangan khawatir, karena produk lokal, produk kecil ini katakanlah UMKM dan lain sebagainya, itu tantangannya kan market, Pak, samping dana dan tenaga ahli, ya, sumber daya manusia. Tapi kalau TP3DN ini sudah terbentuk, maka 40% yakin kita belanjanya belinya nggak kemana-mana ke kita. Ini hal yang luar biasa, ya. Terima kasih pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah membentuk, kalau tidak salah 2002 provinsi yang sudah membentuk ini. Kita yang ketiga, dan insya Allah kalian terlibat di dalamnya. Saya beberapa kali diundang oleh pemerintah provinsi untuk ikut menyusun rancangan ini. Ini kabar baik untuk kita semua, dan mohon teman-teman di pusat untuk bisa mendorong kami berkarya, berkreasi, dan tentunya efisiensi nanti ujung-ujungnya. Kemudian tadi disinggung kaitannya dengan IKN. Alhamdulillah, Pak, kalau nanti kami menjadi ibu kota, Bapak beli tanahnya untuk kantor pusat, kalau saya jauh-jauh, cukup kami di sini. Nanti dimediasi oleh ketua terpilih. Siap-siap kalau plot, Pak, sebut tanahnya semakin naik harganya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapan selamat dan sukses ketua terpilih, semangat yang luar biasa. Memang ujian organisasi bukan di awal kepemimpinan, tapi di akhir kepemimpinannya. Semoga tetap solid dan tetap semangat. Dan mohon maaf, Pak, satu kelemahan saya, dan saya harus akui itu, Bapak bisa berpantun, saya belum bisa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli tomat. Tolong tangan lepas terjatuh. Ucap salam kepada Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beralamin. Panjatkan bersyukur kepada Allah SWT dan Maha Kuasa segala karunia yang diberikan kepada kita. Kita tetap sehat,
hingga saat ini meskipun di tengah pandemi COVID yang belum berakhir, mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan. Pertama, permohonan maaf dari pimpinan kami, Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan juga sebagai titip salam pada sekalian. Padatnya juga acara beliau sehingga minta kami untuk bisa membacakan sambutan pada kesempatan ini dalam rangka acara pelantikan perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium, meskipun disingkatnya tetap Gakeslab. Mudah-mudahan perubahan nama ini juga memberikan semangat baru dalam rangka untuk bagaimana bisa menjadikan sesuai dengan tema. Dengan semangat modern kesehatan kita memberikan Indonesia yang semakin pastinya berdalam. Bapak sekalian yang kami hormati, pengurus Gakeslab Indonesia Pusat yang kami ini diri oleh Bapak Sekjen, Bapak Dr. Andila Tubuh Pemben. Terima kasih Pak sudah hadir dalam kesempatan ini dan mengukuhkan dan melantik pengurus Gakeslab Kalimantan Timur. Selamat datang Kalimantan Timur. Mudah-mudahan betah ya Pak. Dan mungkin sudah berapa kali di sini? Baru sekali Pak. Itu Pak. Kita semua kali Pak. Nanti kualitas dalam Jawa Timur beliau dari Pak Abdul Aziz Butami dan kami menghormati Kepala Dinas Data Kota Samarinda juga dilakukan kepada Saksi Pakes, dan kami menghormati pengurus Kamar Dagang dan Industri di Kota Timur ini dihadiri oleh Bapak Said Dewan, dan kami menghormati pengurus PP Farmasi yang ada hadir pada kesempatan ini. Dan tentunya juga menghormati Ketua Gakeslab Kalimantan Timur yang baru saja dikukuhkan, Bapak Widodo, dan seluruh pengurus yang hadir dalam kesempatan ini dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan disyukur atas selenggaraannya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang secara organisasi ada sesuatu kegiatan yang memang biasa terjadi dan maka juga meningkatkan dan juga untuk bagaimana terus meningkatkan semangat sehingga apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan dalam visi misi organisasi ini bisa kita wujudkan. Tentunya juga dengan kebersamaan, solidaritas, integritas, profesional, ini juga kerjasama yang baik. Oleh karena itu kami sekali lagi juga menyampaikan selamat sama-sama atas keselenggaraan ini dan mudah-mudahan pengurus yang berkumpul ini dapat bekerja dengan baik selama periode ini dari 2021 sampai dengan 2022 dan sukses juga pada seluruh pengurus. Mudah-mudahan dapat diberikan kekuatan, kemudahan dalam menjalankan amanah yang diberikan ya, karena untuk menjalankan organisasi ini dengan baik dan tentunya untuk mendukung pembangunan yang ada di Kalimantan Timur. Ini ada pesan sedikit, tapi saya tuangkan dalam pantun juga. Kayak ikan gurami, ikan celawa, belinya di pasar sendiri. Mari wujudkan Alkes Indonesia yang sepenuhnya berdaulat melalui Gakeslab yang profesional, integritas dan mandiri. Tanggung jawab luar biasa bagi Gakeslab baik di Indonesia di pusat maupun di daerah khususnya di Kalimantan Timur, karena ada tugas yang cukup berat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa sekarang pemerintah Indonesia menggerakkan bangga dengan buatan Indonesia, termasuk alat-alat kesehatan. Dan karena itu peran ini harus, jadi jangan sampai perkumpulan organisasi perusahaan alat kesehatan itu malah justru inilah harusnya yang bermain aktif bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan
alat kesehatan Indonesia itu di negerinya sendiri. Nah, karena itu perlu disusunlah program kegiatan dan aktivitas yang strategis ke depan untuk bisa mewujudkan ini sepenuhnya. Kita jangan sampai menunggu, dan kita juga harus siap, terutama di Kalimantan Timur. IKN sudah diambang, bukan lagi diambang, kita sudah ditetapkan, sehingga kita harus segera sekarang juga membutuhkan fondasi yang kuat supaya kita selengkapi juga betul-betul bisa berperan dan juga menjalankan organisasinya menyesuaikan dengan kehadiran IKN itu di Kalimantan Timur. Kemudian nuansanya jangan lagi nuansa daerah kaki, tapi nuansanya harus sudah nuansa nasional. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini tantangan cukup berat nih periode sekarang. Ini menempatkan perubahan yang cukup fundamental ya, kalau nggak bilang bagaimana bisa mewujudkan ini ke depan. Syukur akan menjadi cikal bakal kita ya, kekayaan Indonesia dengan dimensi yang lebih modern dan tentunya tetap profesional, integritas dan semakin mandiri. Nah, ini yang berbahagia sudah banyak tadi disampaikan. Rasa kesempatan ini kami hanya tinggal mengingatkan saja bahwa untuk pelantikan ini tidak semata-mata hanya acara seremoni seperti ini, tapi sebenarnya memegang tanggung jawab dan juga tugas luar biasa pada yang dibutuhkan, amanah yang cukup besar untuk bisa dijalankan. Ya, karena itu perlu memang disusun program-program kerja yang jelas, strategis, terarah dan utuh, hingga selama periode ini mau dibawa kemana ke keselak nanti ini. Tentunya didukung oleh pihak-pihak, khususnya Kementerian dan Industri dalam negeri Kalimantan Timur ini, dan juga tentu dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kami siap terus untuk fasilitasi dan juga mendorong. Kami berharap memang adalah tumbuh juga industri. Bagi memungkinkan karena industri apes ini konsentrasinya di Kalimantan Timur sudah ada. Saya belum tahu nih, apakah sudah ada di Kalimantan Timur? Nah, itu. Jadi tantangan besar dan tentunya memang membangun industri ini kan perlu faktor-faktor pendukung yang bisa membuat produksi juga ekonomis. Nah, sampai nanti dipaksakan dibentuk tapi ternyata itu tidak ekonomis. Betul ya, tantangan bidang ekonomi medik ini memang cukup besar, terutama khususnya terkait dengan standar kualifikasi yang ada. Nah, kelemahan kita hadapi memang industri alkes di Indonesia ini sudah cukup lama sebenarnya, beberapa produk-produk yang ada, tapi kadang dari sisi user kan penilaian dari user. Nah, user kadang pilihannya tetap saja pilihannya ya, karena tadi daya tahan pakainya atau hal yang seperti apa itu ya biasanya jadi faktor, sehingga mereka lebih memilih selama itu. Tapi beberapa user ya masih juga mengharapkan karena faktor kebiasaan. Kebiasaan guys. Nah, kita berharap memang dengan adanya kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah ini, kita semua harus bisa mengambil kesempatan itu, dan pemerintah terutama pemerintah daerah dan kami di sini juga akan mengamankan kebijakan itu, tapi tentunya harus didukung dengan kesiapan ketersediaan. Bagaimana tadi disampaikan, bagaimana bisa juga mengkondisikan ini dari sebagai penghubung mungkin sebagai terkait dari mulai dari industrinya sampai kepada distribusinya. Hadirin yang berbahagia, saya berharap kepada pengurus Keselak KP khususnya Bapak Gubernur ini dapat merangkul seluruh penggiat atau seluruh pelaku yang bergerak di masyarakat yang ada di Kabupaten Timur. Apresiasi kami berikan juga memang luar biasa peran yang sudah diberikan khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun pada awalnya cukup terseok-seok, kita ketersediaan sangat luar biasa, kesulitan kita dan dukungan di sini juga sangat terbatas waktu itu,
jika memang mau tidak mau, maaf Pak ini kami paksa mengambilnya langsung dari pusat. Terlebih saat ini juga kita lihat pembangunan IKN sudah mulai, terasa ya nantinya akan memberikan efek yang positif terhadap pembangunan dan juga pengembangan di daerah. Dan karena itu peran dan selaku bagaimana tadi disampaikan nanti akan punya andil yang sangat besar dalam pemenuhan alat kesehatan maupun juga alat laboratorium yang ada di IKN Nusantara dan juga beserta daerah-daerah penyangga. Karena tentu pertumbuhan juga akan semakin meningkat. Nah, semoga kita menjaga dan sekaligus meningkatkan eksistensi kesehatan yang ada di Kalimantan dalam mendukung pemenuhan alat kesehatan di Kalimantan Timur. Inilah beberapa harapan kami dari pemerintah daerah. Tentunya kami sekali lagi ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, mudah-mudahan kelancaran menjalankan amanah yang diberikan. Yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sunarto, SMSI, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat, menandaikan tangan, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan berkah, rahmat dan ridho-Nya. Dan untuk doa ini saya bimbing dengan ajaran agama Islam, dan untuk yang beragama lain dapat bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa mengaturkan puji dan rasa syukur kehadirat-Mu. Hanya kepada-Mu lah kami nyembah dan kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang pada hari ini kepada kami semua yang hadir. Ya Allah, ya Malikal Mulki, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana pengukuhan pengurus daerah Gabungan Alat Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kami kekuatan pada seluruh pengurus yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semuanya, keluarga besar Gakeslat khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia, dan berikanlah kami kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmat kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa pendahulu-pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas
aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Allahumma anal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila warzuqna tilawah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada